RRI Live Music. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Kali ini RRI Sorong, saya Alvin Rumasep dan kita kedatangan tamu Marga Reggae. Ini lagi Marga meriah nih. Marga Reggae, tamu spesial ya. Tamu spesial. Pokoknya setiap RRI Live Musik tamunya spesial semua. Iya. Iya, pastinya. Selain tamunya, martabaknya juga spesial. Yang harga berapa nih? Bebas. Tapi kali ini Marga Reggae ini sebelum lebih jauh, kalau misalkan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, kayaknya udah basi ya. Basi. Itu sebasi. Yang sekarang ada pepatah baru? Sayang dulu kah? Oh iya. Sayang itu kok kah? Ya iya, siap. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak dari Marga Reggae Band ini. Ya, ini dari mana? Dari sebelah sini sudah yang paling mencolok warna kuning bajunya ya. Kuning main. Bapak fans Belanda ya? Iya, kira-kira berhasil. Oh, kira-kira berhasil. Kakak, perkenalkan nama dulu nih buat pemirsa dan pendengar yang pengen tahu nih. Dari kakak, silakan. Oke, selamat malam. Malam. Kenalkan, nama saya James, saya personil Marga Reggae. Saya pemain perkusi. Pemain perkusi. Kalau kakak selanjutnya nih? Ya, nama saya Razak, saya pemain gitar dari Marga Reggae. Pemain gitar, siap. Nah, yang paling senior kayaknya. Waduh. Kecil-kecil jalan. Yang paling besar nih. Namanya siapa nih? Yes. Jess. Jess, siap. Nah, ini yang paling frontline lah, dibilangnya frontline nih. Kakak. Oke, siap. Saya Ongki ya, Ongki Myers biasa disapa. Dan saya vokalis di Marga Reggae. Vokalis di Marga Reggae. Nah, yang paling kalem-kalem katanya nih. Adem Ini ayam. yang saya suka nih. Ini saya. Kakak siapa nih? Nama saya Allen, saya basis di Marga Reggae. Basis di Marga Reggae, luar biasa. Tapi berikan tepuk tangan dulu dong satu studio nih. Tepuk tangan nih, ini Marga Reggae. Nah, jadi kali ini sebelum lebih jauh lagi nih, kan namanya kan Marga Reggae. Kenapa sih namanya Marga Reggae? Kenapa sih? Ada sejarah atau histori dari nama itu kah? Kenapa tidak nama yang lain gitu? Dari Om Ongki dulu. Iya. Kalau untuk mungkin Indonesia bagian timur kan marga tuh berarti kan sebuah apa ya? Dibilangin sebuah apa? Farm begitu. Farm. Kan? Nama keluarga begitu. Kebetulan karena kita ini semuanya suka reggae. Jadi ya sudah kasih nama saja Marga Reggae gitu. Oh, itu kasih nama saja Marga Reggae. Iya, jadi kamu marga apa? Kalau kan suka reggae ya saya Marga Reggae. Oh siap. Berarti kalau saya juga yang suka Marga Reggae termasuk nih? Bisa. Oh bisa. Marga Reggae. Bisa. Seperti begitu. Kalau Marga Reggae sendiri, ini semua pada suka musik reggae? Oh, atau mungkin semua, ada beda-beda genre? Semua suka musik reggae dan mungkin kita semua suka musik yang lain juga ya. Oh, ada lain Ada lah ya. Oke. Nah, kenapa sih musik reggae? Kenapa harus memilih musik reggae? Kenapa suka kayak gitu? Padahal kan yang lain kan banyak tuh. Ada pop, ada jazz mungkin. Kalau untuk saya mungkin musik reggae itu apa ya? Itu mungkin sebuah kalau boleh dibilang sebuah musik perjuangan begitu. Musik perjuangan. Musik apa? Kalau dilihat lagi dari kilas baliknya tentang sejarah reggae ya di Jamaika kan. Biasanya musik itu mereka bawakan apa ya? Sebuah kata apa? Isi hati atau sebuah kayak ingin protes gitu atau pesan ya. Kebanyakan dengan musik reggae. Kebanyakan gitu. dengan musik reggae. Enak juga sih kalau dengar alunan-alunan, nada-nadanya, apa sih namanya, kocoknya. Ya. Nah, itu dia musik reggae. Tapi memang semua dasarnya suka reggae. Suka reggae. Suka reggae sampai saat ini. Nah, kalau misalkan dari Marga Reggae sendiri nih, memangnya kecil sama-sama kah? Atau kenal dari mana nih satu-satu ini? Mungkin untuk soal umur sih beda-beda ya. Pasti Beda-beda. ya. Umur beda-beda termasuk ini Yang paling senior katanya. yang paling senior.
Tapi memang dari kecil dia sudah terbiasa dengar musik reggae ya. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Oke, Ya. karena sering diputar. Iya, sering diputar. Sering diputar. Oke, sama. Yang lain juga sama nih. Oke. Nah, kalau misalkan tadi si yang kecil ini, waduh. Si Jess ya. Si Jess ini berarti kan di rumah senang musik reggae. Memilih memain kahon ya. Kahon Ya, atau drum nih. Emang drum suka main drum tuh dari umur berapa nih? Dari umur berapa dah? 4 tahun. Oh, dari umur 4 tahun. Waduh. Ada punya video-video kayak cover gitu? Belum ya? Ada cuman Oh, ada. di Facebook. Oh, di Facebook. Nama Facebooknya apa nih? Siapa tahu mungkin ada yang mau add. Biasa ini siaran langsungnya di Facebooknya Bapak. Oh, biasa siaran langsung di Facebooknya Bapak. Nggak punya Facebook sendiri. Punya cuman gak pernah siaran langsung di situ. Oke deh. Nah, tentunya pendengar dan pemirsa nih kita masih ngobrol-ngobrol santai bareng Marga Reggae tentunya. Nih dari yang paling senior dulu deh. Kelas berapa nih? Kelas 1 SMP. Oh, sekarang 1 SMP. Iya. Ini main dengan adik-adik. Dengan kakak-kakak nih. Iya, Oke. Grogi nggak sih? sedikit. Sedikit. Pertama kali tampil di mana? Di gereja pernah. Di gereja pernah. Pernah juga di TV Kompas itu. Wih, siap. Oke. Nah, karena tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan kakak Jess nih, mau ngobrol-ngobrol dengan kakak James dulu nih, ya. Kalau tadi Jess, ini James, yang pemain djembe. Soalnya unik banget kali ini. Nah, kakak James, belajar main djembe dari kapan sih? Dari 2010. 2010. Berarti sudah 11 tahun lah ya. 11 tahun lebih. Kenapa sih memilih djembe? Kenapa tidak main gitar? Kenapa tidak main drum? Karena unik. Unik. Iya. Karena unik nih. Waduh. Tapi pernah selain ada misalkan main sama Marga Reggae, ada tidak sih kayak main dengan band lain? Karena uniknya itu. Karena unik terus kalau bilang band mungkin semua sudah. Semua sudah ya. Iya. Berarti Additional player tuh. jobnya banyak berarti. Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Banyak main keluar. Banyak main keluar. Padahal mau dikasih nomor rekening nih. Boleh ya? boleh. Kalau kakak Rasak nih, kira-kira kalau main gitarnya tuh dari kapan sih? Lama sekali dari SD saya. Wih, dari SD. Dari SD. Emang dari SD udah emang suka reggae dulu kah atau coba-coba dulu nih? Wih, udah banyak genre yang main kan sudah. Banyak ya? Banyak ya. Yang paling disukai pastinya reggae, Reggae ya? ya. Mantapnya di reggae aja. Mantapnya di reggae. Ya. Sebelum ke reggae apa nih? Saya main musik punk rock sebelumnya. Oh, punk rock. Berarti kalau misalkan punk rock waktu zaman itu kiblatnya ke siapa nih? Referensinya ke siapa waktu itu? Apa? Di apa? Ada Green Day. Green Day, ya, Green Day, Oh, iya. Blink-182. Blink, ya. Blink, waduh keren. Lupa. Kalian sendiri nih, waduh dari kapan nih main gitar? Kalau saya main gitar dari SD juga. Dari SD juga, Kelas 6. kelas 6. Itu memang tidak mau mencoba kayak seruling begitu. Mau, cuma nafas pendek. Oke, jadi petik-petik aja ya. Ya, Sebelum suka musik reggae sih, Pak, kalau misalkan main gitar tuh katanya sih banyak fans ceweknya nih. Iya. Laki-laki jantan. Tapi gini, uniknya kalau masih ingat tidak waktu kakak Alen main gitar itu lagu pertama apa yang dimainin? lagu Bendera. Bendera, siap. Coklat. Coklat. Wah, kebetulan nih mau 17-an, jadi lagu Bendera. Yoi. Ya, habis itu bergabung sama kakak Ongki. Sudah mulai suka reggae. Sudah Jadinya perdalam reggae dan ya lumayan lah. Oke. Bisa bermain lagu reggae. Oke. Nah, pemirsa dan pendengar RNet di seluruh Indonesia nih, sebentar nih mau perform satu lagu nih. Next nih pertama lagu apa nih yang mau dibawakan nih? Lagu Maya Allen ya.
My Island ya. Oke, My Island tentunya ya. I don't to understand. They come to my island. I don't to understand. They want it here. My island is the freedom land. God bless it here. My island is the heaven land. From the God for we are. And we want to peace in the morning and the night. In the evening it's a long, long time. And we want to peace in the morning and the night. In the evening it's a long, long time. And we want to peace in the morning and the night. In the evening it's a long, long time. And we want to peace in the morning and the night. In the evening it's a long, long time. Whoa, 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 yeah. Yeah. Hey, hey. Whoa, 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 whoa. Yeah. Yeah. I don't to understand. They come to my island. I don't to understand. They want it here. My island is the freedom land. God bless it here. My island is the heaven land. From the God warrior. And we want to peace in the morning and the night. In the evening it's a long, long time. And we want to peace in the morning and the night. In the evening it's a long, long time. And we want to peace in the morning and the night. In the evening it's a long, long time. And we want to peace in the morning and the night. In the evening it's a long, long time. Whoa, 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 yeah. Yeah. Hey, hey. Whoa, 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 yeah. 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 Whoa, 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 yeah. Yeah. Hey, hey. Whoa, 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 yeah. 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 Indonesia Menyapa. Peter Araramanto adalah sosok disabilitas yang mempunyai prestasi. Perbincangan aktual. Tentunya menjadi program utama buat kami. Info traffic. Lalin Pantura, Kudus, Pati, padat. Tol Cibubur. Ini mohon. Opini publik. Sangat sederhana Pak sebenarnya. Jadi untuk supaya info cuaca. Wilayah puncaknya sendiri memang diprediksikan juga hujan akan turun. Komentar. Melihat tren di Indonesia dan beberapa negara lain, biasanya presiden terpilih akan dapat kembali terpilih pada periode kedua. Kolom bicara. Sangat jelas ya, kita ini kan bicara dalam konteks komunikasi publik ya. Jadi wartawan, jurnalis ini kan. Info bisnis. Inklusi keuangan penduduk dewasa sebesar 75% hingga tahun 2019. Buletin Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Puspita Ayu. Senin sampai Jumat, pukul 6 hingga 10 pagi. Indonesia Menyapa. Tajam, berimbang. Indonesia Menyapa. RRI Live Music.
pemirsa dan pendengar RRI Net. Nah, kita nih masih bersama dengan Marga Reggae nih, salah satu tamu spesial kita di malam hari ini. Nah, untuk kakak-kakak yang superior lah, dibilang legend juga nih ya. Legend juga nih. Nah, ini Alvin mau nanya dulu nih tentang lagu pertamanya kakak tadi yang barusan dibawa nih. Nah, kira-kira lagu pertama itu bercerita tentang apa sih? Atau terinspirasi dari mana sampai bisa terciptanya sebuah lagu itu? My Island lah ya? My Island. My Island, oke silakan. Jadi ini menceritakan tentang apa ya? Eksploitasi suatu daerah. Begitu. Eksploitasi suatu daerah. Apa? Pengurasan sumber daya alam sampai ibaratnya seperti sumber daya alam yang ada di daerah itu dikuras, diambil terus begitu. Tanpa apa? Mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan, terus untuk buat penduduk sekitarnya pun juga seperti begitu. Dalam sekali, biasanya tuh kayak sesama lawan jenis ya, sesama lawan jenis, tapi ini menyangkut luar biasa sih. Tepuk tangan dulu dong, keren. Untuk proses pembuatan lagu My Island sendiri memakan waktu berapa lama nih? My Island sendiri sudah cukup lama ya lagu itu ya. Sudah cukup lama. Ya, tahun berapa sih? Lagu itu mungkin sekitaran tahun 2009. Oh 2009. Wih berarti lama sekali nih. Cuman ya karena kita belum sampai proses ke rekaman atau apa juga. Paling hanya sering-sering main aja di panggung-panggung. Oh masih sering main. Jadi belum untuk lagu ini belum rekaman ya? Iya. Belum. Ada nggak sih lagu yang memang sudah masuk ruang rekaman? Mungkin yang Hitam Manis sudah, cuman itu kami sempat buat untuk versi Langgam Keroncong Reggae gitu. Bisa dilihat langsung di YouTube ada. Oh langsung ada di YouTube-nya. Channel YouTube-nya apa nih kalau? Ongki Myers. Ongki Myers. Oh ya jangan lupa subscribe tuh ya. Terus ada lagi yang satunya I Remember It's You. Itu kita kolaborasi dengan Freddie Marley. Luar reggae, biasa. Legenda reggae asal Bali. Bali. Kalau nggak salah si Freddy ini pernah ke Sorong bukan? Pernah ke Sorong. Pernah kan? Ya. Itu tahun berapa tuh lupa tuh. Waktu itu masih sekolah sih saya. Itu pas acaranya Vespa. Oh pas acaranya Vespa ya? Ulang tahun Vespa? Iya. Oke. Berarti memang momen-momen di mana sebelum corona tuh banyak sekali ya event-eventnya. Kami merindukan hari-hari itu lagi. Betul sekali. Tapi masih balik dengan lagu ciptaan atau karya sendiri. Soalnya ini keren banget. Kalau misalkan bisa membuat sebuah lagu dan kira-kira udah berapa album sih? Berapa lagu sih atau? Kalau untuk banyak sih lagu, cuman ya karena belum sempat dibuat rekaman jadi emang belum ditahu orang sih. Ada lagu-lagu daerah juga yang kami buat. Nah itu ditunggu tuh, itu paling penting sih sebenarnya. Untuk lagu overall dari Marga Reggae itu Om Ongki saja kah? Atau mungkin ada dari Kakak Razak, inspirasinya? Atau Kakak Alen? Mungkin kalau untuk lagu inspirasi semua saya yang buat ya. Inspirasi. Sama musiknya semua. Aransemennya? Tinggal saya lempar aja aransemennya, tugasnya mereka masing-masing nyari. Yang basis nyari bassnya. Yang gitaris lead nyari melodinya, perkusion nyari, drummernya, kajonnya nyari. Nyari juga. Tapi untuk lagunya udah jadi. Lagunya udah jadi. Karena kalau misalkan semuanya Om Ongki yang kerjakan, wah gaji buta semua nih. Iya. Nah, tapi untuk saat membawakan lagu ciptaan itu pasti ada kepuasan tersendiri ya. Ya, kepuasan tersendiri. Itu sudah pasti. Bagus jeleknya itu sebuah karya kita sendiri. Iya, tapi kalau menurut saya sih tidak ada karya yang jelek sih. Tidak ada ya. Pasti bagus semua. Pasti bagus semua. Itu kembali lagi kepada ya pendengar kan. Biarlah ya mereka yang menilai bagus apa enggak. Ya, betul. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk di kota Sorong sendiri yang menyukai musik reggae itu banyak sekali ya. Hampir mendominasi. Sekitar 90-10 lah. 90-10. 10%. Oke. Nah kita tahu kalau inspirasi besar
sebuah musik reggae itu dari Bob Marley lah ya. Yang pastinya itu. Yang pasti. Nah, kalau Marga Reggae sendiri mungkin ada inspirasi lain atau kiblat lain yang mewarnai dari musik Marga Reggae sendiri? Yang pasti kita kiblatnya semua ke Uncle B ya, Bob Marley untuk legendarnya reggae. Tapi banyak juga yang buat referensi bagi kami Marga Reggae ya. Ada Peter Tosh, Bang Toniki. ada Peter Tosh, terus ada Alpha Blondy. Terus banyak lah musik reggae luar tuh seperti Inner Circle juga, Jimmy Cliff juga banyak. Kalau Indonesia ya kami kiblat ya Tony Ki sama Freddie Marley, Om Fritz. Ya. Om Fritz. Nah, karena band reggae kan banyak sekali di Sorong nih. Yang membedakan nih dengan Marga dengan band lain, band dengan genre yang sama, itu apa nih? Beatnya. Mungkin ya. Beatnya ya. Beatnya kita mungkin agak beda juga. Terus untuk komposisi pemain kita mungkin jarang pakai keyboard, pemain keyboard. Iya. Minimalis. Jadi kita konsepnya kebanyakan senang dengan akustik gitu. Kebanyakan senang dengan akustik. Berarti kalau berbicara soal akustik banyak job nih ya sebelum corona nih ya. Iya. Lumayan. Siapa sih yang tidak kenal Marga Reggae coba untuk di Sorong ya. Waduh, kangen banget sebelum corona, panggungnya besar-besar, main musik yang memang kita tuh suka banget nih. Iya. Nah, pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh Indonesia, tentunya nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Marga Reggae tentunya. Nah, mereka juga mau bakal perform satu lagu nih ya. Dari My Island, lagu berikut apa nih? Sunset kita ya. Sunset kita. Oke, Sunset kita. Iya, Sunset kita. Lagu itu menceritakan tentang Kota Sorong. Tentang Kota Sorong? Iya. Aduh, kalau bicara soal Sunset kita tentang Kota Sorong, gambarannya Alvin tuh di tembok ya? Pasti itu. Tembok ya? Itu dulu. Sekarang udah ditutup semua ini. Ya udah deh, kayaknya langsung aja nih kita saksikan Marga Reggae dengan Sunset kita. Indahnya tembok sampai lido di kala senja, saat mentari kan beranjak sambil tersenyum, pancarkan warna kedamaian merah, kuning dan hijau, tebarkan senyuman yang indah, smiling rasta. Tepi pantai duduk nikmati, di tepi pantai enggan beranjak, berharap sunset tak berlalu. Sunsetku, sunsetmu, mari nikmati. Hey, sunsetku, sunsetmu, mari berbagi. Woyo. Sunsetku, sunsetmu, mari nikmati. Yeah. Sunsetku, sunsetmu, mari berbagi. Been a long, long time. Yeah. Pantai-pantai yang indah, Tanjung Kasawari, sepoi-sepoi hembusan angin timur terbangkan jiwa. Di tepi pantai duduk nikmati, di tepi pantai enggan beranjak, berharap sunset tak berlalu. Sunsetku, sunsetmu, mari nikmati. Yeah. Sunsetku, sunsetmu, mari berbagi.
Oh yo, sunsetku, sunsetmu, mari nikmati. Yeah, sunsetku, sunsetmu, mari berbagi. Been a long, long time. Yeah, yeah, yeah. Di tepi pantai duduk nikmati. Di tepi pantai kan beranjak, berharap sunset tak berlalu. Sunsetku, sunsetmu, mari nikmati. Yeah, sunsetku, sunsetmu, mari berbagi. Oh yo, sunsetku, sunsetmu, mari nikmati. Yeah, sunsetku, sunsetmu, mari berbagi. It's been a long, long time. Yeah, it's been a long, long time. Yeah, it's been a long, long time. Dari mana Anda mendapatkan berita? Hari H, kalau sebelum pemilu itu kurang lebih kami catat antara Juni sampai bulan April hari H itu ada 26 hoax. Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Nah, jadi di media sosial itu beredar ada foto Pak Jokowi. Sebelum menyebarkan berita, mari kita cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Cek Fakta hadir setiap Sabtu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net. RRI Live Music. Pemirsa dan pendengar RRI Net. Nah, tadi kita sudah dengar tuh ya lagu Sunset Kita. Nah, tadi yang pertama itu My Island, kedua Sunset Kita yang udah kakak-kakak Marga Reggae ini nyanyikan nih. Aku mau nanya dulu nih, dapat inspirasi dari mana sih? Apakah memang suka sama alam kah? Atau gimana nih, dapat inspirasi sedalam itu, seluas itu dari mana nih Om Ongki? Kebanyakan inspirasi datang dari alam ya. Lingkungan sekitar. Saat duduk kah, saat ngopi kah? Bisa kita mungkin lagi nonton berita ataupun lagi jalan kemana, atau mengingat sesuatu, itu bisa jadi sebuah inspirasi untuk buat lagu. Untuk inspirasi itu datangnya cepat atau lama nih? Biasanya inspirasi itu datangnya tuh tiba-tiba. Tiba-tiba datang. Ya sudah langsung ditulis, langsung direkam di HP. Soalnya kalau nunggu nanti lupa, hilang pasti. lagi. Apalagi nadanya ya. Iya. Nah, Alvin mau tanya buat Om Ongki dulu, ini banyak sekali yang tanya juga sih sebenarnya. Kayak pertanyaan yang sudah pada umum. Nah, Om Ongki itu kalau membuat sebuah lagu ini mulai nadanya duluan kah, tulangnya duluan kah, atau kata-kata dulu nih? Biasanya inspirasi sudah ada. Apa yang mau saya buat? Umpamanya saya lihat sebuah kejadian begitu, seperti sebuah berita atau peristiwa begitu. Jadi sudah terekam di sini. Ya udah tinggal saya nyari musiknya, nyari nadanya segala macam. Ya udah tinggal disusun syair lagu yang mau dibuat. Oh, jadi nada dulu baru syair. Setelah itu aransemen semua rumus. Iya. Oke. Seperti begitu. Nah, ini Om Ongki udah banyak sekali karyanya nih. Aku mau nanya dulu nih buat yang lain nih. Dari Kakak Razak dulu deh. Kakak Razak nih, ada lagu sendiri? Sampai sekarang belum ada. Belum ada, cuma ikut aja. Tapi sempat terbayang untuk, atau pengen, saya pengen punya lagu sendiri. Pernah tidak? Pernah sih.
Pernah ya? Nah, cuma cari inspirasinya susah. Susah ya? Susah. Tapi memang masing-masing orang kalau membutuhkan sebuah inspirasi itu memang tergantung orang. Iya. Kalau misalkan ada di jalan cuman lihat lampu merah tiba-tiba ada traffic light. Iya. Iya. Boleh. Alright. Nah, kakak kalian sendiri ada lagu sendiri kah? Kalau saya belum pernah menciptakan lagu. Belum pernah. Tidak tertarik mencoba. Sempat tapi bingung lah. Bingung. Cara buatnya gimana. Pondasi. Tapi sering jadinya cuma bantu-bantu bikin aransemen dari bantu bikin ada yang aransemen. cipta lagu saya bisa bantu, tapi untuk saya sendiri mencipta kadang tuh bingung-bingung. Oke. Kalau kakak James sendiri nih, malam kakak. Malam. Diam-diam. Diam nih kakak. Kakak ngantuk. Nah, kakak James ada lagu ciptaan sendiri kah? Sebenarnya lagu itu selalu ada. Lagu tuh selalu ada ya? Iya, inspirasi itu tetap ada. Cuma tidak lupa. Artinya apapun yang kita berpikir itu bisa menjadi lagu. Apapun yang kita pikirkan itu bisa menjadi sebuah lagu ya. Cuma belum waktunya. Belum waktunya. Iya, maksudnya artinya kira-kira buat lagu ini dari siapa gitu. Maksudnya berawalnya dari mana. Tapi kalau untuk mau buat inspirasinya tuh ada. Inspirasinya ada. Tinggal tunggu waktunya saja. Oke, intinya tinggal tunggu waktunya aja. Iya. Yang tidak tahu itu kapan ya. Iya. Waduh. Nah, tapi kalau misalkan dari kakak James sendiri pengen bikin lagu dengan genre reggae juga kah? Atau genre lain? Banyak sih yang banyak ya. Iya. Lebih mau mengeksplor ya. Iya, tapi terlebih khusus dominannya ke perkusi. Oh, bedanya ke perkusi. Iya. Apa tidak ada rencana pengen bikin kayak album solo perkusi gitu? Kan dalam banyak, proses. Dalam proses. Iya. Emang kalau kakak James sendiri kiblatnya ke siapa sih untuk perkusi sendiri? Perkusi. Itu berawal kan dari pertama saya terinspirasi dari om saya. Iya. Nama siapa nih? Siapa tahu mungkin nanti om lagi nonton. Jadi itu adiknya mama saya, Om Bastian. Ya. Om Bastian. Say hi dulu dong. Halo. Aku sekali. Om Bas. Jadi itu kiblat saya, artinya dari situlah saya belajar. Belajar ya? Iya. Tapi tertarik main gitar, main drum atau nyanyi? Pertama sih bass. Oh, pertama bass ya? Iya. Alat musik yang pertama kali? Pertama suka bass karena waktu saya 2012 sempat saya ketemu sama legend saya itu Om Akon. Oke. Ya, tepat waktu di Jakarta ketemu 2012. Dan di situ Om Akon menyampaikan kalau mau belajar nanti pulang dari 2012 balik biar kita cari tempat kursus toh. Tapi setelah pulang ya yang terjadi lain gitu. Bukan jalannya. Almarhum. Setelah Om Akon sudah almarhum, ya terpaksa setelah pulang saya tidak tahu kalau om saya ini pemain reggae ya. Jadi sebelumnya tidak tahu backstory-nya. Jadi story om saya selalu kirim lagu-lagu keroncong. Tapi saya tidak tahu kalau om saya ini pemain reggae di Jogja. Ya bandnya namanya The Vagabond. Itu sebelumnya kan ada Kuri Pasai. Iya. Ya, setelah itu saya terinspirasi dari itu dan saya kenal seperti tadi Kak Ongki bilang Toniki itu semua dari awalnya dari situ. Dari situ. Nah, di situ om saya ajar untuk gimana kalau kau kembangkan ini perkusi. Mulai 2010. Mulai 2010 belajar. Mulai belajar dari nol itu dari ya. Nol, iya. Sampai. Jadi saya terinspirasi perkusinya dari om saya bukan dari siapa-siapa. Oke, kiblatnya dari om dulu. Luar biasa sih. Tepuk tangan dulu dong. Nih banyak banget kalau misalkan ada yang terinspirasi dari yang sudah legend-legend dari luar, dari dalam negeri. Nah, kalau kakak James sendiri tidak usah jauh-jauh lah ya. Iya. Oke, tapi pasti omnya kakak James ini bangga sekali pastinya melihat ya muridnya ini bisa tampil bersama salah satu band keren sih. Sejujurnya nih ya, sejujurnya ini Alvin saat melihat Marga Band itu kagum sih, asik. Terima kasih. Pokoknya
joget-joget di bawah lah. Itu waktu itu masih pakai celana biru kayaknya. Iya, celana pendek biru kayaknya. Celana pendek biru. Celana pendek biru joget-joget. Kakak request. Tapi nanti ini kalau misalkan berbicara soal request baru ingat nih. Iya. Ini pasti kan sempat main di beberapa kafe juga. Kan? Nah, nanti Alvin pengen nanya-nanya buat Om Ongki, buat Om Alen, buat Kakak Jess juga, Kakak Razak, Kakak James juga. Pengalaman mungkin ada pengalaman gimana saat kakak-kakak ini main di kafe nih, ya. Nah, tapi Alvin mau nanya dulu nih, next song apa nih? Next song mungkin Hitam Manis. Manis. Ini temanya tentang cinta. Oh, kali ini bercinta ya? Kali ini bercinta ya? Cinta di alam gitu? Oh, siap. Oke deh. Nah, pemirsa dan pendengar RRI Net. Nah, jadi kita kan sudah dengar 2 lagu nih ya. Nih next song nih ada yaitu Hitam Manis nih. Lagu ini enak banget. Terakhir Alvin juga dengar waktu kecil di. Penasaran kayak gimana? Langsung aja ini dia. Hitam manis pandangan pertama, takkan terlupakan. Si hitam manis pandangan pertama, terpikat hatiku. Oh, oh, yeah. Si hitam manis membuatku gila. Oh, oh, yeah. Si hitam manis ku jatuh cinta. Si hitam manis pandangan pertama, takkan terlupakan. Hitam manis membuatku terpikat, terbayang-bayang selalu. Oh, oh, yeah. Si hitam manis membuatku gila. Oh, oh, yeah. Si hitam manis ku jatuh cinta. Oh, oh, yeah. Si hitam manis membuatku gila. Oh, oh, yeah. Si hitam manis ku jatuh cinta. Membuatku gila. Oh, oh, yeah. Si hitam manis ku jatuh cinta. Oh, oh, yeah. Si hitam manis membuatku gila. Oh, oh, yeah. Si hitam manis jadi milikku. Oh, oh, yeah. Hitam manis jadi milikku.
Indonesia Menyapa. Peter Araramanto adalah sosok disabilitas yang mempunyai prestasi. Perbincangan aktual. Tentunya menjadi program utama buat kami. Info traffic. Lalin Pantura Kudus Pati padat. Tol Cibubur ini mohon Opini publik. Sangat sederhana Pak sebenarnya. Jadi untuk supaya Info cuaca. untuk wilayah puncaknya sendiri memang diprediksikan juga hujan akan turun. Komentar. Melihat tren di Indonesia dan beberapa negara lain, biasanya Presiden terpilih akan dapat kembali terpilih pada periode kedua. Kolom bicara. Sangat jelas ya, kita ini kan bicara dalam konteks komunikasi publik ya. Jadi wartawan, jurnalis ini kan. Info bisnis. Inklusi keuangan penduduk dewasa sebesar 75% hingga tahun 2019. Buletin Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Puspita Ayu. Senin sampai Jumat, pukul 6 hingga 10 pagi. Indonesia Menyapa. Tajam, berimbang. Indonesia Menyapa. RRI Live Music. Pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh Indonesia. Nah, si Hitam Manis lagunya enak banget. Nih yang paling Alvin suka sih. Masih terngiang-ngiang di otak dari kecil sampai sekarang nih. Lagu ini dari kapan sih, Om? Ya, lagu ini sudah lama juga sih. Lama sih. Dari Alvin masih sekolah. Iya, dari masih sekolah nih. Waduh, sudah dengar-dengar nonton kakak-kakak ini Marga Reggae ini perform di panggung besar, di beberapa kafe, di jalan juga. Iya. Tapi dulu itu sebelum bukan setelah sih, sebelum pandemi nih. Iya, ya. sebelum pandemi. Nah, hal-hal apa aja sih yang membuat Marga Reggae itu kayak kayak kangen sekali momen-momen saat manggung tuh, momen-momen pas di mana aja tuh. Dari Kakak Alen dulu sudah. Kakak Alen, sebelum pandemi kayak gini, pas manggung tuh apa yang Kakak Alen tuh kayak aduh saya rindu sekali gitu. Manggung di panggung besar. Manggung besar ya. Iya. Kira-kira terakhir Kakak Alen main di panggung besar tuh tahun berapa? Waktu SID. Oh, SID. Oh, ada lagi. Baru tahun lalu waktu KKR. Oh, itu di KKR Peter Yongan. Di tembok di ya. lapangan hoki. Lapangan hoki, asik. Itu Kakak Alen main bass juga? Gitar. Main gitar, luar biasa talenta satu ini nih. Waduh, gue fans banget nih. Kalau dari Kakak Razak sendiri gimana nih? Untuk yang tadi kayak pengen banget manggung tapi kayak kangen apa gitu, kayak lompat-lompat kah atau kangen tepuk tangan penonton, kangen apa nih? Ya kalau saya sama sih kayak Alen, kangen manggung di panggung besar gitu, jingkrak-jingkrak gitu. Jingkrak, asik kayak, apalagi kalau main ska gitu ya, asik. Aduh, kalau Kakak James sendiri apa sih yang Kakak James sangat rindu sekali nih momen-momen saat sebelum corona ini menyerang nih? Kalau saya kembali saya sudah maksudnya suasana itu harus terulang lagi. Harus terulang lagi. Biar kebersamaan komunitas reggae itu selalu ada. Ada gitu. ya. Oh, berarti di Sorong ada komunitas reggae-nya ya? Ada. Kebetulan dia ini kakak. Oh iya. Nama komunitasnya apa nih? KRSB, Komunitas Reggae Sorong Bersatu. Komunitas Reggae Sorong Bersatu. Di dalam komunitas itu ada band-band apa saja nih? Siapa tahu nih pada nonton juga. Iya, ada Marga Reggae ya kami, terus ada Lau Rasta juga. Lau Rasta. Ada Chemistry. Ada Komrov juga. Oke. Iya. Terus banyak musisi yang solo-solo juga. Oh, yang solo-solo juga ya. Berarti kalau misalkan di KRSB itu sebelum pandemi ini banyak event yang dilakukan? Iya, event banyak sih event yang kita buat, termasuk juga event-event amal juga. Termasuk event-event amal. Iya. Kegiatan-kegiatan charity.
Terus kalau misalkan ada musisi-musisi reggae yang datang itu pasti menjadi opening band. Iya. Atau contohnya kayak siapa nih? Waktu itu ada SID ya, waktu SID juga. Terus apa? Yang Fritz Marley juga waktu kesini. Toniki juga kayaknya. 5 Minutes juga. Di Aimas. Kalau yang Noah kemarin? Yang Noah itu pas memang lagi ada event sendiri. Oke. Tapi rame sekali sih. Soalnya kalau misalkan di Sorong lah ya, di Sorong nih kalau pas ada perform besar dan kalau misalkan musik reggae udah bunyi, itu tuh semua sudah pada goyang. Iya, yang pasti asik. Asik ya. Kalau lagu tapi kalau berbicara soal dari lagu karya sendiri tadi ya, lagu apa tadi? Hitam Manis ya. Hitam Manis. Nah, ada lagu-lagu yang di cover tidak sih? Kayak mungkin dibawakan di kafe. Iya, banyak. Karena ibaratnya kita boleh idealis juga sih. Tapi pas pada saat untuk mencari kepingan job lah ya. Job ya, kita menghibur orang. Harus menyesuaikan musiknya, genrenya tuh. Berarti kalau all around. Iya, all around juga kita ambil. Kalau mereka maunya lagu apa, ya udah kita mainkan. Asik. Berarti kalau berbicara soal main di kafe, pasti ada latihan juga kan? Tidak terlepas dari latihan. Iya, paling latihan kita sih enggak terlalu banyak sih, hanya dengar lagu aja sudah. Dengar lagu. Dengar lagu saja. Tapi ada tempat latihan kayak studio sendiri atau mesti sewa kah? Atau misalkan prepare mau di panggung besar kan pastinya butuh latihan kan, biar lebih prepare kan. Itu biasa latihan sewa atau studio sendiri? Kebanyakan di rumah. Ada sewa juga, tapi kebetulan kita punya alat masing-masing juga. Jadi ya kita nyari satu tempat, ya udah kita langsung latihan aja di situ. Latihan di situ. Luar biasa sih. Nah, untuk main di kafe nih, pastinya selain manggung di panggung besar, main di kafe juga. Kalau misalkan main di kafe itu tantangan terberatnya apa sih? Ada nggak sih? Pasti ada dong. Tantangan terberat itu pasti ada. Request ya. Itu paling utama ya. Itu paling. Tapi ya kita sebagai musisi yang memang tempat untuk mencari nafkahnya di situ, ya mau tidak mau ya kita harus bisa. Harus bisa. Iya. Pernah tidak sih untuk Kakak Razak sudah? Kakak Razak, pernah momen dimana pas ada satu requestan langsung, aduh tidak tahu ini gimana dah? Itu pusing itu. Itu cara kayak, waduh tidak tahu nih. Kalau begitu saya langsung tanya ke teman yang sebelah, kayak si Alen gitu. Tanya, bisa nggak? Nah, kalau dia bisa berarti tinggal ngikutin dia. Ngikut begitu ya. Begitu juga sebaliknya. Asli. Yang penting ada satu yang tahu gitu. Yang penting ada satu. Kalau misalkan berlima, cuma satu yang tahu gimana nih? Repot juga ya. Jadi selain request, terus ada tidak sih momen-momen di kafe yang kalau misalkan requestnya mungkin yang tidak tahu, ada yang rese tidak sih tamunya kayak mungkin tiba-tiba kayak apa sih rese lah pokoknya. Mungkin rese karena ribut atau apa sih mungkin tidak ya. Tapi mungkin karena goyangnya terlalu terlalu rame gitu. Jadi kelihatan kayak rese gitu. Padahal dia hanya kepengen goyang gitu. Pada saat kita bawakan lagu-lagu reggae gitu di kafe. Gitu. Nah, untuk lagu reggae di kafe nih ya, yang top request apa nih? Mungkin untuk top request sih banyak sih sebenarnya. Banyak. Beberapa. Ada lagunya Steven, Welcome juga, terus lagu santai. Itu paling sering. Yang paling sering request banyak itu lagu-lagunya Sigidok ya. Jalan-jalan, Saida. Itu udah asik. Itu sudah pasti. Padahal jalan-jalan di akhir pekan, tapi padahal belum akhir pekan. Asli. Jadi kayak Sigidok. Nah, kalau misalkan itu kan dari dalam negeri tuh. Kalau misalkan bawa lagu reggae dari luar nih, nah itu
biasanya yang sering dibawakan apa nih? Paling kita sering bawakan lah Uncle B ya, Bob Marley, lagu-lagunya. Itu wajib Om Bob kayaknya itu ya. wajib. Wajib ya. Itu wajib. Yang paling wajib dari lagunya Om Bob apa sih yang sering dibawakan atau sering di request nih? Kalau biasanya paling banyak sering di request itu lagunya lagu Om Bob, Three Little Bird, One Love. Yang sudah familiar di telinga ya, kuping para pencinta musik reggae yang pasti Pasti Beloved juga ada. Pasti Beloved tuh asik tuh. Iya. Asik. No Woman No Cry. Santai, slow. Iya, asik. Nah, kalau dari Om B sendiri, terus ada nggak sih dari kayak UB40 gitu? Ya, UB40 juga. Atau Lucky Dub mungkin. Lucky Dub juga. Kalau Lucky Dub suka yang lagunya mana nih? Mungkin semua ya Lucky Dub lagu. Semua ya. Bagus. Lagunya bagus. Tapi nanti bisa dong nyanyikan satu lagu, mungkin cover sendiri lah. Oh iya. Oke, nanti next. Aja Oke. Kalau boleh request nih tidak? Toniki deh. Oh iya, bisa. Bebas deh yang mana Toniki. Toniki mungkin kita bisa reggae.com ya? Reggae.com mungkin boleh kita, lah ya? boleh. Oke, siap. Nah, nih masih berbicara soal PPKM sih. Pernah kalau misalkan berbicara soal PPKM ini, kira-kira apa sih rasa dampak dari PPKM tuh untuk ke kakak-kakak marga reggae ini, kira-kira berdampak apa aja nih? Susah keluar kah? Atau bagaimana? Dari kakak James dulu deh, kakak James. Kalau dengan situasi kondisi yang ada, rasa tidak bebas kah? Sebenarnya itu paling utama lah, rasa tidak bebas. Bukan saya saja, pasti semua tuh. Bukan hanya pastinya. marga reggae, pasti semua masyarakat. Nah, kalau dari versinya kakak James sendiri nih, kira-kira yang berdampak PPKM COVID ini yang berdampak ke kakak James sampai kayak, aduh udah kalau bisa dibilang tuh pastiu kayak ini. Iya. Secapek itu tuh kalau apa? ganas tuh macam ganas pukaka begitu. Ganas pukaka asik. Ganas pukaka. Asik ya. Nah, ganas pukaka. Tapi ya mau bikin bagaimana, karena kita harus tunduk pada pemerintah ketika ada situasi yang terjadi seperti ini, kita maklumi, tapi pasti ada waktunya untuk kita bisa kembali. Ada waktunya untuk kita bisa kembali. Amin lah ya. Kita berdoa semoga Indonesia bisa cepat pulih. Cepat berlalu. Pulih, yang manggung bisa manggung, yang mau nonton bisa nonton. Yoi. Nah, kalau dari kakak Razak sendiri, yang apa sih yang membuat kakak Razak tuh kayak merasa kayak, aduh sudah capek nih dengan PPKM, dengan COVID, segala macam. Itu kayak gimana? Jobnya kurang kah atau gimana nih? Iya apa? Anak-anak gak bisa sekolah. Oke, di rumah kan, iya. Terus sama usaha juga macet. Gitu. Oh, usaha macet. Usaha apa nih kak? Servis AC. Wah sih. Udah kurang apa? Ini sekarang kurang tuh. Oh iya ya. Langganan sudah kurang servis iya. AC ya. Itu saja sih. Kalau saya itu saja yang dirasa sih. Oke, berarti sebentar bisa ke rumah soal AC saya mati. Iya. Bisa langsung. Selesai ini langsung ke sana. Kakak Alen kira-kira kakak Alen rasa apa sih kayak pandemi ini, kayak sudah efeknya ke kakak Alen itu kayak gimana sih? Tidak terlalu gimana lah, karena sebenarnya bebas, karena yang penting taat prokes kan? Prokes saja. Bisa kemana asal pakai masker, asal ya pokoknya jaga jarak lah. Tapi untuk yang lebih ini mungkin ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu paling itu berdampak ya. Pemasukan. Yeah. Jadi mau kemana harus butuh sesuatu, butuh duit. Butuh duit. Apalagi waktu kita nanti kena sakit, mungkin sakitnya bukan sakit COVID tapi sakit lain yang ya. lain kayak gitu, mau ke sana aduh biaya. Setelah biaya takutnya nanti ini lagi kan. Ini prosesnya lama. Iya. Ya sisa dari situ banyak lah. Pokoknya banyak untuk ya. kita kumpul-kumpul agak susah, untuk cari job juga itu takut paling ya. Iya sih. Takut untuk kita mau bikin acara atau event. Bahaya juga karena kalau misalkan mungkin imun tubuh kita kuat nih mungkin ya, tapi belum tentu dengan anak-anak kita, adik-adik atau orang tua kita yang memang sudah tidak sekuat dulu nih, sudah tidak kuat muda nih. Nah, jadi sahabat kreatif ya, kali ini Alvin mau dengar satu lagu lagi deh ya buat pemirsa dan pendengar RRI Net. Dari langsung aja nih kita sambut Marga Reggae, ini dia.
Ayah watir ayah saururanu ayah tibose atas yoh via mitim atas yoh via mitim. Ayah watin ayah saruranu ayah tibose atas yo via miti atas yo via miti. Ayah watin ayah saruranu ayah você atas yo via miti atas yo via miti. Ayarandu moho kaget ayarandu betan ayo asik mase nayo asik mase biabi asik mase biabi brand ayarandu. Ayarandu moho kaget ayarandu betan nayo asik mase biabi asik mase biabi brand ayarandu. Ayah watin ayah saruranu ayah tibose atas yo via miti atas yo via miti. Ayah watin ayah saruranu ayah você atas yo via miti atas yo via miti. Ayarandu moho kaget ayarandu betan ayo asik mase nayo asik mase biabi asik mase biabi brand ayarandu. Ayarandu moho kaget ayarandu betan ayo asik mase biabi asik mase biabi brand ayarandu. Ayarandu moho kaget ayarandu betan ayo asik mase biabi asik mase biabi brand ayarandu. Ayarandu moho kaget ayarandu betan ayo asik mase biabi asik mase biabi brand ayarandu.
Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. RRI Net Radio Visual. RRI Net tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. Dan pemirsa Pro Dangdut, jangan lupa stay tune terus setiap hari Selasa dan Kamis jam 12:30 sampai jam 3 sore bareng aku si cantik Nabila Gomez di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta dan RRI Net. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. RRI Live Music. Pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh Indonesia, tentunya kita tadi sudah menyaksikan tuh ya lagu ciptaan dari Kakak Ongki dan juga Marga Reggae yang langsung membawakannya nih. Tepuk tangan dulu dong satu studio nih. Ayo tepuk tangan teman-teman. Yang tidak tepuk tangan gajinya tidak dipotong. Gajinya tidak dipotong, seneng tuh harusnya. Oke, next. Lagu Ayawati, lagunya enak sih, pesannya nyampe. Nih akhirnya ada satu lagu yang memang pakai bahasa daerah ya? Iya. Daerah dari mana nih? Ini daerah dari Maibrat. Nah, dan Maibrat. kebetulan ini lagu ini ada terlibat kita ada Pastef Karet almarhum ya. Oh. Kebetulan baru aja meninggal juga. Oh, kapan? Berapa hari yang lalu ya. Waduh, Ya, turut berduka ya, nih. kami juga turut berduka untuk keluarga ya Pastef Karet. Pasti, Jadi, ya. Jadi syair lagunya nih dari beliau. Oh, syair lagunya beliau yang tulis. Beliau yang tulis. Terus dibuatlah sama ada tante saya, Ibu Weli, dan saya juga. Kita mencoba untuk jadikan sebuah lagu. Jadikan sebuah lagu. Itu artinya seperti apa nih? Kalau menurut yang saya sempat tanya buat dari almarhum sendiri, ini Ayawati ini menceritakan tentang sebuah sungai. Sungai yang menghidupi daerah sana, Maibrat. Jadi sungai itu dipakai untuk kehidupan. Dipakai untuk kehidupan. Untuk mengairi perkebunan, untuk mencari makan di situ, mencari ikan atau segala macam, untuk buat mandi atau mencuci, untuknya pokoknya semuanya sebagai penunjang kehidupan. Sebagai penunjang kehidupan. Lagi-lagi bercerita tentang alam lagi ya. Iya. Tapi memang saat dengar, waduh lagunya kayak pesannya sampai sih, meskipun mungkin tidak terlalu paham maksudnya, tapi nanti mungkin ya next mungkin ada lagu dari Kakak Ongki sendiri atau mungkin pengen banget buat lagu daerah lagi. Iya. Untuk lagu daerah ya, terkhususnya Maibrat ini memang kami bersama almarhumnya beliau ini ada 12 lagu yang kita sudah buat. Wow, cuman belum sempat untuk rekaman. Belum sempat mungkin karena biaya juga. Iya. Terus waktu pun juga mungkin beliau juga sibuk atau gimana. Jadi kita memang belum sempat untuk rekaman lagu-lagu itu. Ada 12 ya? Ada 12 lagu. Ada 12. Itu semuanya dalam bahasa Maibrat. Semuanya dalam bahasa Maibrat. Dan itu menceritakan tentang kehidupan di sana, alam di sana. Oh, gitu. lebih menceritakan tentang kehidupan di Maibrat tentunya. Berarti sudah bisa jadi mini album atau satu album tuh? Sebenarnya untuk satu album bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau dari Kakak Ongki sendiri pengen bikin lagu dengan bahasa daerah? Saya pengen sih, cuman nanti saya ingin buat sebuah lagu pertama dalam bahasa Indonesia, terus nanti mungkin saya minta diterjemahkan oleh mungkin bahasa Biak. Bahasa Biak. Diterjemahkan ke bahasa Biak.
Atau bahasa Serui diterjemahkan ke bahasa Serui. Ditunggu. Seperti begitu. Periksanya ditunggu nih. Iya. Waduh, nanti kalau sudah keluar info-info lah pasti. Siap. Kalau Sudah misalkan dikeluar di kayak hard copy begitu atau CD kasih tahu Ya, dong. Nanti pasti buat itu. para fans pastinya beli. Nah, ini jadi kan kita sudah banyak sekali membahas tentang lagu-lagu, siapa yang menciptakan, aransemennya gimana, kiblatnya. Kayaknya kurang seru kalau tidak main game sih. Setuju nih kayaknya. Setuju tidak nih? Setuju ya. Game apa nih? karena jadi gini, tidak susah, tidak disuruh jalan jongkok juga. Yang jelas, nih karena berhubung beberapa jam lagi lah ya, sudah 17 Agustus ya. Hari kemerdekaan kita yang ke-76 nih ya. Yang ke-76. Jadi paling pertanyaannya seputar Pancasila dulu nih. Kita lihat masih ingatkah? Ingat. Iya. Kita lihat nih apakah mereka sekolah atau tidak. Bercanda ya. Sudah lama selesai sekolah. Saya sudah lama juga. Oke, nih kuis pertama langsung aja nih ya. Ini sistemnya langsung jawab aja. Yang tahu langsung jawab aja. Yang tahu langsung jawab. Iya. Oke, yang pertama. Sila pertama apa gambarnya? Bintang. Siapa duluan nih? Bintang. Kakak Rasak dulu ya. Bintang yakin? Oke, benar ya. Nah, sila kedua logonya apa nih lambangnya? Ayo. Sila kedua apa? Rantai, betul. Oke, rantai dan kapas. Ya, sila kedua rantai, oke. Next, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Salah. Beringin. Pohon beringin. Oke. Nah, tadi sila ketiga, sila keempat. Banteng. Oh siap, oke. Padi dan Kapas. apa? Kapas. Oh. Gak apa-apa lah ya. Nanti hadiahnya ambil di belakang aja nanti. Oke. Kalau tidak dikasih, kita pulang. Oke, pemirsa dan pendengar RRI Net nih, ya kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga tentang Pancasila dan juga tentang PPKM juga dengan kakak-kakak Marga Reggae ini nih. Karena kalau misalkan berbicara soal 17-an itu seru sekali ya kalau kita bahas ya. Beberapa tahun ya sebelum yang namanya corona itu menyerang Indonesia 2020 bulan Februari ya. Itu mulai lockdown deh. Nah, itu tuh sebelum-sebelumnya perayaan 17-an. Kira-kira dari kakak-kakak Marga Reggae sendiri pernah main di acara 17-an tidak sih? Pernah sih. Pernah ya? Itu tahun kapan tuh? Lama kayaknya. Sudah lupa. Ada disuruh lomba makan kerupuk tidak? Enggak, hanya disuruh menghibur. Oh, hanya disuruh menghibur. Kalian makan kerupuk. Kalau kakak Jess nih pernah main di 17 atau mengikuti lomba lah? Pernah, lomba apa tuh? Kerupuk. Lomba makan kerupuk. Kenyang tidak? Enggak. Karena kurang pakai nasi ya. Oke. Nah, juga dari buat kakak Razak atau kakak Alen juga atau kakak James juga nih untuk kakak-kakak Marga Reggae ini melihat 17-an di tengah pandemi PPKM kayak gini pastinya berubah kan. Kira-kira apa sih yang pengen dari kakak Alen, kakak Ongki, kakak Razak dan kakak James pengen utarakan nih? Kira-kira Indonesia harus bagaimana sih? Soalnya kita sudah merdeka 76 tahun, tapi karena 2 tahun ini pandemi jadi membuat kita tuh ya harus dirubah lagi. Iya, itu lagi. Nah, dari harapan kami ya. Harapan kami
ya sebagai musisi yang memang mencari makannya di situ. Betul. Ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa cepat tanggap untuk menyelesaikan masalah ini. Cepat tanggap, iya mestinya. Biar ya kehidupan kembali normal seperti yang sudah begitu. Jadi kita bisa mulai mencari pekerjaan juga, mulai dari yang musisi bisa kembali ngejob, bisa kembali ada job, event apa segala macam. Mungkin untuk karyawan-karyawan swasta yang mungkin yang dipecat di PHK mungkin bisa bekerja kembali ya. Iya, sudah 76. Iya. Cuman karena pandemi aja itu nih. Lagi. Nah, dari Kakak Alen gimana? Semoga Indonesia gimana sih di tahun 76 ini? Hampir sama lah. Semoga bisa cepat pulih kembali. Pulih, amin. Ya, karena meskipun dalam pandemi, kalau aku cinta Indonesia, kalau bisa upacara di rumah ya upacara. Sekarang kan serba virtual ya. Tepuk tangan dulu. Tidak perlu berkumpul lagi atau harus baris jauh-jauh juga. Betul. Kan lucu gitu. Betul. Nah, Kakak Raza gimana? Ya, semoga corona ini cepat berakhir biar aktivitas kita semua juga bisa berjalan seperti amin. Ya, itu. Amin. Harapannya itulah. Kakak James? Kalau saya karena ini sebagai HUT, kalau bisa bonus COVID-nya diberhentikan. Oke, pokoknya sampai di situ karena ini spesial HUT yang ke-76. Oh, jadi berhenti dulu. Ya, sampai di situ lah kita hidup seperti semula. Seperti semula. Sebagai hadiah gitu. Betul. Begitu. Oke. Tapi karena memang PPKM ini sebelum-sebelumnya memang pekerja musik semua kah, mencari piring makan musik, atau mungkin punya pekerjaan yang lain nih? Dari Kakak James dulu sudah. Selain musik mungkin ada pekerjaan sampingan atau pekerjaan utamanya? Kalau sampai saat ini masih mencari kerja. Oh, berarti pure music, Iya. betul ya? Waduh, memang berarti kalau misalkan pure musik tidak ada job, itu berasa sekali itu ya. Nah, yang lain juga pastinya kehilangan kayak misalkan punya pekerjaan tapi mungkin di cancel juga ya. Ya udah deh. Tapi lagu requestan setelah ini ya. Reggae.com dari Om Toniki. Langsung aja ini dia Marga Reggae. Suka reggae tapi sangat gila menggaulinya. Gue gak doyan reggae tapi sangat gimbal menggilainya. Setiap pagi mencuci otak, setiap malam mengalir dalam darah. Setiap hari getarkan jiwa, setiap saat gimbal di hati. Woyo reggae, yeah, reggae. Woyo reggae. Jare ni sepuh, reggae ora pena. Jare ni sepuh, reggae ora kaya. Wong pena koyo ngene rasane. Gue gak suka reggae tapi sangat gila menggaulinya. Gue gak doyan reggae tapi sangat gimbal menggilainya. Setiap pagi mencuci otak, setiap saat mengalir dalam darah. Setiap hari
getarkan jiwa setiap saat gimbal di hati. Woyo reggae, oh yeah, reggae. Woyo reggae, oh yeah, reggae. Jarene sopo reggae ora pena, jarene sopo reggae ora kaya. Wong pena koyo ngene rasane. Jarene sopo reggae ora enak, jarene sopo reggae ora kaya. Wong pena koyo ngene rasane. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Live Music. Terima kasih nih buat pemirsa dan pendengar RRI Net yang masih stay tune terus nih ya di RRI Live Music kali ini. Nah, tapi sebelum lebih jauh kita membahas nih ya, Alvin mau nanya dulu nih buat Marga Reggae dulu nih ya. Seberapa cintakah Marga Reggae atau seberapa Indonesia kah Marga Reggae terhadap Indonesia ini saat ini? Kira-kira misalkan nih seberapa cintanya saya sama Indonesia? Misalkan saya kalau misalkan upacara jam 8, saya datangnya jam 5. Berseberapa cintakah Marga Reggae sama Indonesia? Coba Omongki dulu deh. Seberapa bercintakah? Apa ya? Seberapa cinta Marga Reggae ini terhadap Indonesia? Yang pasti cintalah, karena emang kami orang Indonesia. Karena memang orang Indonesia. Oke lah. Kalau Kak Alen, ayo. Saya cinta Indonesia. Saya Indonesia. Oh siap. Boleh. Tepuk tangan. Oke. Asli. Kalau Kakak Jess, ayo. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia juga, simpel padat dan jelas ya. Oke. Kakak Razak.
Ya kalau saya kan orang Indonesia ya jelas saya cinta Indonesia. Cinta Indonesia ya. Apa tidak kangen hormat bendera gitu? 5 jam ya? 5 jam. Waduh itu kayaknya waktu zaman sekolah di strap tuh ya. Itu parah itu. Kakak James gimana? Selagi ayat masih di kandung badan. Oh sih. Indonesia. Harga mati ya? Indonesia apa-apa. Oh Indonesia Bapak. Yoi. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi secinta itu kita sama Indonesia sih. Mau PPKM, mau gimana pun, kita masih di sini, kita masih sama-sama, masih bersaudara, ya masih saling tolong menolong, sosial, bersosialisasi dan lain sebagainya nih. Nah, jadi buat kakak Marga Reggae nih, Alvin mau nanya-nanya dulu lebih dalam tentang Marga Reggae sih. Ini kan Marga Reggae ini kan udah lama sekali ya. Iya. Bagi-bagi dong tips-tips, siapa tahu mungkin ada yang pengen kayak bikin band terus kayak tidak bertahan, kan banyak juga kan yang tidak bertahan kan ya, yang bubar. Nah kalau dari Marga Reggae sendiri kira-kira problemnya pastinya ada problem kan, problem entah latihan atau yang paling sering datang terlambat latihan. Ayo ngaku siapa nih? Oke, paling percaya nih siapa coba? Sebut sudah Kang. Mungkin rata-rata semua sih. Rata semua. Gantian mungkin nanti hari ini Alen terlambat. Aduh Kak minta maaf sebelum bangun. Mungkin besok nanti Rasak juga. Alasannya lain-lain. Ya, mungkin James juga alasannya. Ya, seperti begitu. Jadi suka terlambat nih. Atau ada tidak sih yang paling kalau di panggung tuh suka gagal fokus? Oh, untuk gagal fokus di panggung sih mungkin tidak ada ya. Oh, mungkin tidak ada. Karena memang kita sudah, maksudnya kalau sudah di atas panggung berarti kita sudah harus profesional. Harus profesional ya. Tapi untuk kan Om Ongki vokalis nih, pernah tidak sih lupa lirik? Untuk lupa lirik sih pernah sih. Pernah ya? Cuman ya ada trik-trik untuk. Nah, itu dia. Mau berguru nih. Kira-kira gimana sih untuk kayak menghadapi kayak tiba-tiba lupa lirik, tekniknya gimana sih? Umpamanya kan biasa kita lupa lirik sepanggal kan, gitu aja. Ya pura-pura nggak nyanyi aja. Jadi orang pikir kita lagi nyanyi, padahal alasannya kan mic-nya mati. Oh, oke, boleh tekniknya ya. Atau enggak kasih penonton dong nyanyi. Oh, atau kasih penonton. Seperti begitu. Nah, boleh ya. Nah, buat kakak Alen, kira-kira kalau pas salah pencet chord nih, salah tekan, Kadu bilang ini, itu kira-kira bagaimana nih untuk mengantisipasi lah? Kalau gitu kita main lagu biasanya sering ada lagu-lagu pemungkas kan, ada lagu-lagu yang memang sudah hatam, sudah memang betul-betul jalan. Nah, parahnya tuh kadang di request tuh. Kadang kalau ya pasti ada inilah keseleo sedikit lah. Jadi cepat diimbangi, cepat lihat ke teman supaya dapat kode begitu. Dapat kode. Ya, jangan sampai lama lah. Salahnya lama begitu. Oke. Cepatnya minta kode, lihat. Oke, jadi kayak sudah kayak habis ini kemana gitu ya. Paling sering kalau kayak sudah mau tahu, ini saya sudah lupa ke sana, lihat kode. Jadi tidak sampai ke seleo juga. Tidak sampai ke seleo juga. Kakak Rasak sendiri ada momen lucu tidak sih saat di panggung? Lupa lagu kah? Lupa chord? Salah tekan chord kah? Sering sih kalau saya. Sering? Cuma sama sih kayak Alan harus lihat teman juga ke samping, saling kasih kode kan. Saling kasih kode ya? Kasih kode gitu ya. Kalau gitu untuk kakak James sendiri, kira-kira untuk mengantisipasi kayak salah masuk, kayak sebenarnya belum masuk perkusi nih, tapi kakak James sudah masuk nih. Iya, sering terjadi tapi cukup saya saja yang tahu. Dengan Tuhan yang tahu. Padahal sebenarnya salah. Semuanya salah. Tapi ya itu sudah. Oke. Tapi kalau misalkan terlambat itu kira-kira apakah ada pelanggaran kah atau gimana dari Om Ongki? Mungkin tidak ada sih. Cuman ya bilang besok jangan terlambat lagi. Ya, paling begitu. Iya, rata-rata buat untuk dilanggar ya. Nah, untuk tips lah dari Om Ongki tentang Marga Reggae gimana sih
mempertahankan sebuah band yang memang ya Om Ongki lihat sendiri problemnya paling terlambat membuat mungkin Om Ongki yang sebagai leader, sebagai kakak yang paling tua untuk melihat para player lain, gimana nih tips-tipsnya? Ya kenapa Marga Reggae masih bisa bertahan sampai sekarang? Ya tipsnya ya yang penting di antara para personil atau ya kita jangan egois gitu. Jangan egois ya. Karena kita ini satu tim. Ya, jadi kita bisa menerima masukan, bisa menerima pendapat dari yang lain-lain, jadi begitu. Oke, berarti lebih dewasa dalam menanggapi masalah. Tidak gampang baper juga. Iya, tidak gampang baper. Nah, untuk Marga Reggae sendiri harapannya buat para musisi-musisi yang ada di Kota Sorong, entah itu dari musisi-musisi reggae yang mungkin genre lain. Nah, mungkin ada nih harapan dari Kakak Ongki, gimana nih? Ya harapannya ya semua tetap solid ya. Tetap berkarya, ya kan. Tetap menjalin persaudaraan, komunikasi dengan sesama teman-teman, sesama band juga. Yang pasti itulah, kita tetap bersatu lah. Tetap bersatu, tidak mengkotak-kotakan. Iya, tidak mengkotak-kotakan. Ini siapa? Saya yang jago, dia tidak. Nah. Gitu. Pada dasarnya kita semua sama saja. Betul. Karena musik itu dinikmati sebenarnya. Iya, musik ya? itu untuk dinikmati. Oke, siap. Udah, Kakak Alet gimana nih? Pesan-pesan buat anak-anak band Sorong. Jangan gantung alat lah. Jangan gantung alat. Ya. Kalau pemain bola kan gantung sepatu tuh. Jadi jangan gantung alat. Kalau pemain band jangan gantung alat. Kalau drumnya gantungnya gimana nih masalahnya? Pasti disenggol. Oke. Terus ada lagi? Ya sudah cukup lah. Untuk tetap berkreasi saja. Tetap berkreasi saja. Dengan yang apa yang kau punya saat itu. Siap. Dari Kakak Jess mungkin mau tambahkan kayak harapannya buat Kakak Jess sendiri atau buat Marga Reggae sendiri, gimana? Untuk Kakak Jess punya sekolah lebih baikkah? Pengen bisa sekolah biasa. Pengen bisa sekolah seperti biasa ya. Jadi tapi sekarang virtual ya. Sekarang lewat laptop ya. Masih daring. Lebih enak mana sih? Langsung tatap muka atau virtual nih? Langsung tatap muka. Langsung tatap muka ya. Lebih bisa bolosnya banyak. Bercanda ya. Nah, buat Kakak Rasa gimana nih? Ya, buat anak-anak band terus berkarya, tetap kompak ya. Dan jadilah diri sendiri ya. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Be yourself. Be yourself. Oke, dari Kakak James, gimana nih pesan-pesan buat para anak-anak band Sorong atau mungkin buat penerus-penerus kita seperti Kakak J sendiri. Panggil kakak Ade sih. Ade ya? Ade soalnya. Udah, silakan. Ya baik, kalau buat saya biarlah terus berkarya dan terus bangunlah generasi. Untuk generasi yang ada di kota Sorong kan, khususnya Sorong Raya. Biarlah terus berkarya dan selagi masih bisa bernafas dan bergerak itu lakukanlah karyamu gitu. Oke. Ya. Jadi buatlah karya. Buatlah sepuas mungkin selagi masih bernafas. Selagi masih bernafas. Dan bermusik ya. Oke deh. Jadi pokoknya untuk kakak-kakak dari Marga Reggae ini thank you banget ya sudah kasih masukan-masukan juga, berbagi tips, kita seru-seruan juga. Pokoknya sih Alvin doakan semoga ya Marga Reggae projectnya makin full lah. Siap. Terima kasih. Pandemi berakhir, jobnya makin banyak lah ya. Jobnya makin banyak. Iya. Kenapa selesai hut lah? Selesai hut. Tapi kalau PPKM kalau tidak diperpanjang juga kan. Kalau diperpanjang juga ya
hadiah lagi. Iya sih. Bisa jadi juga nih. Tapi untuk Om Ongki sendiri ada harapan tersendiri nggak sih buat para teman-teman adik-adik Om Ongki ini, Marga Reggae ini? Mungkin yang memang Om Ongki pengen ngomong tapi belum saatnya gitu. Silakan nih. Ya apa ya? Pengen sih buat mereka nih jangan apa ya? Maksudnya musik ini adalah jiwa mereka kan, gitu. Musik ini adalah nafas mereka. Musik ini adalah sudah menjadi bagian dari mereka punya kehidupan. Apa ya? Lebih untuk lebih memperdalam gitu. Untuk lebih memperdalam apa ya, karakter dalam bermusiknya begitu kan. Ya tetap apa, diasah terus. Tetap diasah terus, jangan bosan-bosannya untuk belajar. Nah, bosan-bosannya untuk belajar, itu dia. Tapi lapar juga ya, lapar juga nih. Alvin juga sudah lapar sekali kita. Dan tidak terasa juga sudah di penghujung acara, padahal masih pengen ngobrol banyak, masih pengen santai-santai banyak. Tapi thank you nih buat Om Ongki, buat Om Alen, buat Kakak Jess, buat Kakak Razak, buat Kakak James juga. Sukses selalu buat semua ya. Amin. Karya-karyanya. Sukses untuk kita semua. Terima lagu-lagu kasih baru. Kakak Aidin, Kakak Apin. Siap. Dengar tuh ya. Nah, buat Kakak Ai tuh, dengar tuh. Jadi thank you buat pemirsa dan juga pendengar RRI Net Live Music ya. Karena ya demikianlah sudah kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Dan juga saya Alvin sekaligus pamit undur diri dulu nih. Bye-bye. Berkibarlah bendera di lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serentak rakyatmu membelah. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku mensuci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serentak rakyatmu membelah. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah